Hari ini adalah materi yang terakhir ya, materi yang terakhir untuk berpikir komputasi semester ini. Pekan depan kita studi kasus dari project-project kalian. Kemudian pekan depannya lagi kita akan review algoritma dalam flowchart dan pseudocode untuk persiapan UAS ya. Jadi nanti UASnya akan full membuat algoritma dalam bentuk flowchart ataupun pseudocode. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa memvalidasi algoritma kita. Bagaimana kita bisa memvalidasi algoritma kita apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau tidak. Ya, contoh sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan itu, contohnya adalah ketika kita diminta membuat algoritma gitu ya, menjawab soal UAS nanti misalkan ya. Spesifikasi yang diminta di soal UAS adalah A, B, dan C. Maka kalian benar-benar harus menjawab A, B, dan C. Kalau kalian menjawab beda sedikit saja, sehingga melenceng ke D, itu sudah salah. Misalkan permintaan di soal adalah spesifikasinya huruf kapital, tapi ternyata kalian menulisnya dengan huruf kecil, itu juga masih salah. Nah, bagaimana sih kita bisa mempelajari atau kita bisa tahu apakah algoritma kita itu benar atau tidak, bahkan sebelum kita eksekusi? Caranya adalah kita menggunakan teknik penelusuran algoritma atau teknik tracing. Apa itu tracing? Ya, tracing itu pada dasarnya adalah salah satu teknik untuk menguji apakah algoritma kita itu tidak ada kesalahan logika saat prosesnya berjalan. Tracing ini sangat penting ya, terutama buat programmer-programmer pemula, karena kemampuan berpikir algoritmis ini akan sangat-sangat terlatih, akan sangat diasah ketika kita mencoba tracing secara berulang-ulang. Contohnya ketika kita membaca algoritma milik orang lain gitu ya, kita ingin tahu apakah algoritma ini benar atau tidak, maka kita melakukan tracing terhadap algoritma tersebut, melakukan penelusuran terhadap algoritma tersebut, apakah algoritma itu benar-benar sesuai dengan harapan atau tidak, gitu ya. Nah, salah satu teknik tracing yang cukup mudah untuk digunakan adalah menggunakan namanya trace table atau tabel penelusuran. Nah, trace table ini isinya adalah daftar variabel, kemudian di beberapa kasus kita bisa menambahkan daftar kondisi dan perubahan-perubahan nilai yang disimpan di variabel tersebut. Nah, kita langsung ke contoh ya. Jadi hari ini kita akan lebih banyak contoh tracing itu seperti apa ya, karena biasanya mahasiswa masih kesulitan untuk melakukan tracing. Contoh ya, kalau kalian masih ingat di 2 pertemuan awal pasca UTS ya, jadi setelah UTS 2 pertemuan yang awal itu ketika kita membahas algoritma, kita membahas sebuah algoritma yang cukup sederhana gitu ya, yang isinya runtunan. Nah, kita diberikan algoritma dalam pseudocode yang ada di sebelah kiri ini. Maka bagaimana cara kita melakukan tracing-nya? Ya, itu contoh dari tracing-nya itu ada di sebelah kanan. Kalau kita mau lakukan tracing dari awal ya, cuman sebelum itu saya ingin menunjukkan yang mana yang disebut sebagai trace table. Ini adalah trace table atau tabel penelusuran. Kemudian di sini adalah output ya. Nah, ketika kita ingin melakukan tracing ya, kita ambil algoritma yang sederhana ini. Apa yang perlu kita lakukan?
Pertama kita membuat trace table dulu ya, trace table. Isinya adalah kolom pertama itu diisi dengan variabel. Kemudian kolom kedua isinya adalah values atau nilai ya. Nah, baru kita daftarkan nih variabel apa saja yang kita punya di algoritma ini. Kira-kira variabel apa saja yang kita punya di pseudocode ini? A dan B. A dan B, Pak. A dan B ya. Oke. Nah, sekarang kita ikutin ini ya. Jika user memberikan nilai awal A-nya 3 dan B-nya 1. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan nilai tersebut ya, kepada ini, ke bagian kolom values ya. A-nya dikasih 3, B-nya dikasih 1. Nah, di sini kita sudah jalan ya. Jadi read A kita tuliskan 3, read B kita tuliskan 1, kemudian kita baru ke yang baris ketiga. Ini baris 1, 2, kita baris ketiga. A-nya kita inputkan dengan A tambah B. Ini maksudnya apa? A-nya itu dari plus sama A plus B, Pak. A-nya kita isi dengan A ditambah B. Berarti sekarang A yang ini artinya apa ya? Di sini adalah A yang lama, B yang lama, yang di sebelah kirinya arah panah, yang ditunjuk oleh arah panah itu adalah A yang baru ya. Sehingga di sini yang terjadi adalah kita lihat nih A yang lama 3 ditambah B yang lama 1 gitu ya. Jadi A yang baru jadi berapa? 4, Pak. 4. Nah, ketika kita sudah tulis 4, maka di variabel di variabel A ini angka yang tersimpan adalah 3 atau 4? 4, Pak. 4. Karena yang tersimpan adalah angka 4, maka angka 3-nya kita coret. Ya. Itu salah satu cara melakukan tracing ya. Nah, baru setelah itu kita jalan ke baris yang keempat ya. Itu kita buat lagi tabel output. Nah, kita ke baris keempat, tabel output print A, berarti yang dicetak A yang mana? 3 atau 4? Yang 4, yang baru. Yang 4 ya, kita cetak. Kemudian kita jalan ke baris 5, print B yang dicetak adalah 1. Nah, sampai sini tracingnya selesai. Ya. Ini adalah salah satu metode tracing yang cukup sederhana dan banyak dipakai gitu ya. Tapi kalau kalian tidak yakin apakah tracing ini benar atau tidak, kalian boleh melakukan menuliskan yang lebih lengkap. Gitu ya. Contoh ya, angka variabel nilai operasi. Contoh ini ya. Ini biasanya kalau kita tidak yakin apakah dengan tracing ini sudah benar, gitu ya. Ini juga kalian boleh melakukan ini. Langkah pertama, variabelnya A, nilainya kita kasih 3, operasinya tidak ada. Langkah kedua, variabelnya B, nilainya dikasih 1, Pak. 1, operasinya tidak ada. Ya. Kemudian langkah ketiga, ada variabel A dan B-nya, kita punya 3 dan 1, kita punya operasi A ditambah B, yaitu 4. Berarti kalau gitu A yang barunya adalah A-nya jadi sama dengan 4. Ya. Dan seterusnya. Ya. Sebenarnya tracing ini tergantung orang maunya gimana gitu ya. Tergantung si programmer lebih nyaman dengan yang mana. Nah, cuman
Di kuliah berpikir komputasi ini kita pakai yang ada di situ aja ya. Jadi, kalau mau lengkap ini nggak apa-apa, tapi dituliskan di luar, apa namanya, di luar tabel. Yang kita perlukan kalau di, apa namanya, di kuliah ini, yang penting adalah, kalian bisa bikin, trace table-nya dan tabel output-nya, dan penggunaannya benar, ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Nah, sekarang coba, kita telusuri pseudocode yang ini ya. Saya kasih waktu kalian 5 menit ya. Yang sudah boleh langsung upload ke chat seperti biasa. Coba yang sudah bisa seperti biasa ya, di-upload, tracing-nya. Baru 1.
Ya, jadi sudah hampir benar ya. Tapi contoh ya, yang punya Farel itu belum benar. Di antara jawaban-jawaban yang ada, yang paling benar adalah punyanya Naufal ya. Alasannya mengapa ya? Coba kalau kalian perhatikan ya, nama variabel di sini nama tapi semuanya huruf kecil. Di punyanya Farel maupun punyanya Arya, kemudian punyanya Kristo, punyanya Zingli ya. Kemudian ya itu masih belum tepat ya. Kemudian contoh lagi ya, di sini printnya ya semuanya huruf kecil, baru namanya sesuai dengan apa yang diinputkan, baru itu yang paling tepat. Makanya di contoh yang kalian kerjakan yang paling tepat adalah punyanya Naufal ya. Contoh nih ya, kita punya trace table ya, variabel nilai. Variabelnya adalah nama, semuanya huruf kecil. Kemudian misalkan kita inputkan value-nya adalah Jane dengan J-nya huruf besar. Maka output dari pseudocode tersebut adalah namamu spasi adalah spasi tambah nama, yaitu Jane. Ya. Jadi benar-benar mengikuti spesifikasi ya. Jadi disinilah pentingnya tracing, karena kita perlu tahu apakah benar-benar mengikuti spesifikasi yang diminta atau tidak. Nah, contoh lagi. Nah, sekarang coba telusuri pseudocode yang ini. Saya berikan waktu 5 menit lagi. Oke, masih ditunggu.
Oke. Dari jawaban-jawaban yang muncul ya, jawaban yang paling benar adalah jawabannya Aditya ya. Oke, kita lihat ya. Pertama di awal ya, A-nya 10. Oke, kita bikin tabel sendiri ya. Variabel values. Variabelnya ada A dan B. Di awal A-nya 10, kemudian B-nya 5. Kemudian kita lakukan tahap yang ketiga, yaitu A-nya diisi dengan A yang lama ditambah B yang lama. Berarti A-nya menjadi 10 tambah 5, yaitu 15. Kemudian A-nya kan yang baru ya, 15. Yang lama kita coret. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah B diisi dengan B min A. Ini B yang lama adalah 5. Dikurangi A yang lamanya sekarang berapa? 15. A-nya sudah jadi 15 ya, bukan lagi 10 ya. Jadi di sini kalau di sini kan kita punya ini A tambah B-nya adalah 10 tambah 5 ya, yaitu 15. Jadi yang tersimpan di huruf di variabel A sekarang adalah angka 15. Maka angka 15 ini yang masuk ke sini ya. Jadi kita punya B-nya adalah 5 dikurangi A-nya adalah 15, yaitu min 10. Nah, B-nya kita update jadi min 10. Yang lama kita coret. Ini salah satu benefit mengapa kita harus mencoret yang sudah tidak dipakai lagi ya. Sehingga outputnya adalah ini. A-nya 15, B-nya min 10. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, tadi masih cukup banyak yang belum benar ya. Oke, kita latihan lagi ya. Coba lakukan tracing untuk algoritma ini. 5 menit.
Coba ditunggu. Ada yang sudah bisa? Oke, sudah cukup yang memberikan jawabannya. Sebentar, ini saya harus perkecil. Ya. Nah, untuk tracing yang ini ya, kita punya variabel values, dan kebetulan variabelnya hanya satu ya. Variabelnya apa? Jumlah. Jumlah. Jumlah, Pak. Jumlah. Jumlah, Pak. Jumlah. Di awal nilainya adalah 4. Oke, kemudian kita punya tabel output. Setelah jumlah 4, outputnya adalah anak ayam turunlah. Kemudian kita cetak jumlah. Jumlah yang kita cetak di sini berapa? 4, Pak. 4. Kemudian mati 1, tinggallah. Jumlahnya kita proses ya. Jumlahnya menjadi jumlah min 1. Berarti jumlahnya menjadi 3. 3. Yang lama kita coret ya. Kemudian yang kita cetak adalah jumlah yang mana? Jumlah yang paling baru, Yang 3. baru 3. 3. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu cetak lagi. Anak ayam yang dicetak adalah 3. Kemudian mati 1, tinggallah, jumlahnya diupdate. Jumlahnya diupdate. Diupdate menjadi 2. Yang lama kita coret. Kita cetak 2. Jadi ketika kita melakukan tracing ya, proses kita melakukan tracing itu benar-benar mengikuti algoritmanya berjalan gimana ya. Anak ayam turunlah. Ya, kita ada di sini ya sekarang ya. Turunlah 2.
tinggallah, terus jumlahnya kita update, kita geser ke update variabel. Satu, coret. Tuh. Baru kita ke atas ya. Kemudian step selanjutnya. Jadi proses kita melakukan tracing itu benar-benar mengikuti bagaimana algoritma itu dibuat ya. Jadi apa namanya, tidak boleh skip sedikit pun gitu ya. Jadi kalau nanti di UAS ya, kalian diminta untuk tracing ya benar-benar lakukan seperti apa yang saya lakukan di sini ya. Benar-benar ditulis selengkap-lengkapnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak, sekarang kita ke ini ya. Nah, kita apa namanya, tracing ini ya, sebenarnya ini tracingnya sama seperti yang tadi ya, yang di sini. Cuman kita skip aja bagian yang situ ya, bagian yang ini lihat slide sebelumnya. Sebenarnya sampai sini ya, sampai sini. Cuman bedanya adalah kita ada pemeriksaan kondisi ya. Var values variabelnya ada jumlah, ada i. Kemudian ada lagi yaitu kondisi, terus truth values. Yang kita punya kondisinya apakah jumlah lebih dari 1, yang kemudian selanjutnya adalah kondisinya apakah i kurang dari 3. Nah, sampai di sini ini sebenarnya sama gitu ya. Kemudian misalkan tadi kita jumlahnya kita mulai dari 4 aja ya. Dari 4 gitu ya. Jumlahnya 4. Kemudian output anak ayam turunlah, output jumlah, output mati 1 tinggallah, terus jumlahnya diupdate jadi jumlah min 1. Jadi 3 yang sebelumnya kita coret ya. Kemudian jumlahnya 3 kita cek apakah jumlahnya masih lebih dari 1. Ternyata nilai kebenarannya adalah true. Kita lakukan yang sama terus 2 dia nilai kebenarannya masih true. Kemudian turun lagi jadi 1, nilai kebenarannya masih true. Kita tidak mengubah apa-apa. Maaf, kita ubah jadi 1, nilai kebenarannya karena ini jumlah lebih dari 1, nilai kebenarannya berubah menjadi false. Baru kita lakukan yang ini. Ya. Output anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Kemudian kita set i-nya sama dengan 1.
Pertanyaannya, apakah I kurang dari 3? Nilai kebenarannya true. Output itu. Kemudian pemeriksaan lagi, apakah I kurang dari 3? Karena I tidak kita update, ya, I-nya masih 1, I-nya masih kurang dari 3. Ini masih true terus. Makanya dia akan terjebak pada infinite loop. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau Bisa. gitu sekarang kita coba tracing satu persatu ya, antara while, do, while, dan for. Tapi kita coba yang while dulu, silahkan. Misalkan kita pilih numbernya adalah 5.
Saya masih menunggu ya. Ada yang sudah bisa? Yang while ya. Oke. Sudah ada satu, kita langsung coba saja ya. Untuk yang while kita punya variabel values. Kemudian kita punya kondisi truth values. Variabelnya adalah yang pertama i, isinya 1, kemudian faktorial, isinya 1 juga. Kemudian number. Kita isi dengan 5 ya. Kondisi yang ditanyakan adalah apakah i kurang dari sama dengan number. Nah, pertama i-nya 1, numbernya 5. Apakah i kurang dari sama dengan number? Truth values-nya adalah true ya. Sehingga kita melakukan yang ada di dalam ini. Jadi faktorial diisi dengan faktorial kali i. Berarti faktor yang lama adalah 1 dikalikan i adalah 1 juga, berarti masih 1 ya. Cuman sebenarnya karena nilainya tidak berubah, kita tidak perlu menuliskan yang baru. Tapi nggak apa-apa lah supaya kelihatan ya. Yang lama kita coret. I-nya adalah i tambah 1, berarti i yang sebelumnya adalah 1 ditambah 1 menjadi 2. Yang lama kita coret. Kemudian karena kita masih di pengulangan ya, kita balik lagi. Apakah i kurang dari sama dengan number? I-nya sekarang 2 ya. Apakah dia kurang dari sama dengan number? Nilainya true ya. Karena true maka kita lakukan lagi faktorialnya adalah faktorial kali i. Berarti 1 kali 2 yaitu 2 ya. Yang lama kita coret. I-nya kita naikkan 1 menjadi 3. Yang lama kita coret. Kita cek lagi apakah i kurang dari sama dengan number. Ternyata masih true. Kemudian faktorialnya kita update lagi menjadi 2 kali 3 ya. 6. Yang lama kita coret, i-nya naik 1 menjadi 4, yang lama kita coret. Kita cek lagi kan i-nya sekarang 4, numbernya adalah 5. Apakah i kurang dari sama dengan number? Nilai kebenarannya masih true ya. Yang lama kita coret. Kemudian kita lakukan lagi faktorial diisi dengan faktorial kali i. Berarti faktorial yang baru adalah 6 kali 4, yaitu 24. Ini kita coret yang lama ya. Kemudian i-nya diupdate jadi i plus 1 ya. Jadi i-nya jadi 5, yang lama kita coret.
Sekarang kita cek apakah kondisinya masih terpenuhi ya. I-nya 5 kurang dari sama dengan numbernya 5 ya. 5 kurang dari sama dengan 5 itu masih true. Sehingga kita lakukan lagi ya, faktorialnya kita isi dengan faktorial yang lama dikalikan dengan I, yaitu 24 kali 5, 120. Yang lama kita coret, I-nya kita update menjadi 6, yang lama kita coret, kemudian kita cek kondisinya, ternyata kondisinya sudah false, maka kita keluar ke print faktorial, baru kita output faktorial ya, berarti outputnya adalah 120 seperti ini ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Nah, kemudian yang do while ya, silahkan dicoba tracingnya. Kita akan melihat apakah kita mendapatkan tracing yang sama atau tidak.
Hmm. Oke. Kita coba ya, kita cek apakah hasil dari tracingnya sama gitu ya. Maksudnya bentukan tracingnya seperti apa gitu, apakah dia sama atau tidak gitu ya. Variabel values, variabelnya ada i ya, dari paling atas, kemudian faktorial, kemudian number, kemudian ada kondisi nilai kebenaran, dan output. I di awal 1, faktorial di awal 1, kemudian kita input nilai numbernya adalah 5 ya. Kemudian kita melakukan langsung prosesnya adalah kita hitung dulu faktorialnya ya. Faktorial adalah faktorial kali i, berarti 1, kita coret. I-nya naik 1 jadi 2. Kemudian baru kita cek apakah i kurang dari sama dengan number. Ternyata di sini apakah i kurang dari sama dengan number, nilainya masih true ya. Baru kita melakukan mengulang hal yang di atasnya. Faktorial diisi faktorial kali i, sekarang 2, yang lama kita coret. I-nya naik 1 ya, yang lama kita coret. Kemudian truth value-nya kita cek. Ternyata masih true, kemudian kita naik lagi, faktorialnya sekarang jadi 6, i-nya jadi 4, truth value-nya masih true, faktorialnya menjadi berapa? 24, kemudian i-nya menjadi 5, ya. Truth value-nya masih true, kemudian sekarang faktorialnya menjadi 120, i-nya kita update menjadi 6, truth value-nya menjadi false. Baru kita output 120. Coba kira-kira bedanya antara kita menggunakan while dan do while apa? Kalau while itu Proses pengecekan apa, gitu. Pak? Kalau while pengecekan di depan. Ya, sehingga oke, ya tadi jawaban dari kalian benar ya. While itu kita cek dulu, makanya bisa jadi apa namanya truth values-nya ini hasil pengecekannya lebih banyak gitu ya. Coba dilihat ini. True-nya kita cek sampai 5 kali, baru false ya. Sedangkan yang do while karena di awal itu kita sudah pasti mengerjakan 1 kali, maka ini ya truth value-nya ternyata cukup kita cek sampai 4 kali, baru akhirnya dia false. Nah, sekarang bagaimana untuk kita memeriksa yang ini, yang apa namanya, yang for. Coba saya kasih waktu 5 menit lagi.
Sudah ada. Oke, sudah ada ya. Kalau gitu kita langsung saja ya. Kalau di sini ya, untuk for loop yang ini ya, kita punya var values. Jawaban yang cukup tepat itu punyanya Ahmad Al-Wabil ya, Al-Wabil. Sebenarnya karena di sini seharusnya print enter a positive integer itu juga saya tuliskan di output, cuman nggak apa-apa lah. Oke, variabelnya di sini yang muncul pertama adalah faktorial. Kita kasih nilai 1. Kemudian kita membaca number. Numbernya 5. Nah, kemudian for i1 to number. I diinisiasi dengan angka 1 ya. Nah, dari sini kemudian kita karena i-nya 1, kita langsung hitung faktorialnya 1 kali 1 ya, 1. Kemudian i-nya pasti naik 1 ya, jadi 2. Kemudian langsung faktorial kali i 2. I-nya naik 1 jadi 3. Kemudian faktorial kali i lagi ya, 6. I-nya naik 1 jadi 4. Faktorial kali i 24. I-nya naik 1 jadi 5. Kemudian kita lakukan lagi sekali lagi ya, faktorial kali i yaitu 120. Selesai, langsung output. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di yang lain ya, di while, do while, i-nya bahkan naik sampai 6 gitu ya. Karena ketika 6 dia sudah menjadi false. Tapi di for ini dia benar-benar berhenti sampai number ya. I-nya benar-benar berhenti sampai 5, selesai gitu ya. Jadi lihat untuk masing-masing pengulangan hasil tracingnya juga berbeda walaupun output yang diharapkan sama. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, kalau gitu kita latihan ya. Silakan. Berarti kalau yang for itu nggak ada ini Pak, apa nilai kebenaran, kita tidak perlu mengecek nilai kebenaran. Sebenarnya ada sih. Cuman untuk saat ini belum perlu. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sebenarnya kalau di sini ini kondisinya apakah? Kondisinya itu apakah i sama dengan ya to number ya. Apakah i sama dengan number gitu ya. Seperti ini. Di awal dia nilainya false. Kayaknya ini deh. I kurang dari dengan number ya. Karena i to number. Jadi true, tapi tidak ada false-nya. Kita tetap berhenti karena sudah mencapai itu. Cuman untuk saat ini, untuk for loop itu tidak terlalu diperlukan. Yang penting kita tahu bahwa dia akan berhenti karena kita sudah tahu pasti berhentinya di number. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba latihan tracing dari latihan yang minggu lalu ya.
Kita coba tracing yang for, yang di atas dulu. Kita tracing yang di atas ini dulu. Oh iya, untuk yang ini kalian tracing berdasarkan contoh input dan output yang ada di sini ya. Kita cek kalau dengan contoh input yang ada di layar ini, apakah outputnya benar-benar 18.
Ada yang sudah bisa? Oke, kita langsung coba aja ya. Jumlahnya di awal isinya 0. Kemudian I-nya diinisiasi dengan 1 ya. Bilangan ya, kemudian kita read bilangan. Misalkan kita input yang pertama 2. Maka jumlahnya kita isi dengan jumlah yang lama ditambah bilangan. Jumlahnya menjadi berapa? 2. Yang lama kita coret ya. Sekarang I-nya naik menjadi 2. Kemudian kita input bilangan yaitu 1. Sehingga sekarang jumlahnya menjadi 3. 3. Ya, tiga. I-nya naik menjadi 3. Kemudian kita input bilangannya 0. Sekarang jumlahnya menjadi 3. tetap 3 ya. Tiga. Kemudian I-nya naik menjadi 4. Kita masukkan bilangan min 9. Sekarang jumlahnya menjadi min 6. min 6. Yang lama kita coret ya. I-nya naik menjadi 5. Yang lama dicoret. Kita input sekarang 7. Min 9-nya kita coret. Jumlahnya jadi 1. 1. Yang lama kita coret. I-nya naik jadi 6. Bilangannya input 13. Jadi sekarang jumlahnya jadi berapa? 14. 14. I-nya jadi 7. 7. Kemudian kita input bilangan 2. Jumlahnya diupdate jadi berapa? 16. 16. Kemudian I-nya jadi 8. 8. Kemudian kita input lagi bilangan 2. Jumlahnya naik jadi 18. 18. Kita coret yang lama. I-nya jadi 9. Kita input bilangan 1. Jumlahnya naik jadi 19. 19. Yang lama dicoret I-nya sekarang 10. Input bilangannya adalah min 1. Jumlahnya jadi 18. 18. Nah, tracingnya seperti ini. Baru kita output 18 ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, sekarang latihan tracing yang terakhir kita langsung ke yang ini saja ya, yang kira-kira yang ini. Coba kita tracing ya. Case 1. Input awal langsung min 999 ya. Jadi variabel values, variabelnya ada jumlah dan banyak input. Jumlahnya diisi 0, banyak inputnya 0. Kemudian variabel selanjutnya adalah bilangan. Kemudian kita punya kondisi truth values. Kondisinya adalah apakah bilangan tidak sama dengan N999 ya. Kemudian kondisi selanjutnya adalah banyak input apakah dia sama dengan 0. Di awal jumlahnya 0, banyak input 0. Kita input langsung di awal adalah min. Kan kita ada di sini ya, read bilangan.
min 999. Kemudian jumlahnya kita update dengan jumlah tambah bilangan. Jadi jumlahnya menjadi min 999. Yang lama kita coret. Banyak inputnya naik 1, jadi 1. Kemudian kita cek apakah bilangan tidak sama dengan min 999. Ternyata sama, berarti truth values-nya adalah false. Maka kita langsung lompat keluar, jumlahnya kita kurangi dengan jumlah min bilangan ya. Jumlahnya kita kurangi dengan bilangan ya. Jadi si jumlahnya itu yang tadinya min 999, karena bilangannya kita tidak input lagi, masih min 999. Kalau min 999 kita kurangi min 999 menjadi 0. Kita coret, banyak inputnya dikurangi 1, berarti jadi 0 lagi. Seperti ini. Baru kita ke if banyak input sama dengan 0. Banyak input sama dengan 0, nilai kebenarannya adalah true. Ya. True. Maka baru kita outputnya adalah tidak ada data yang diolah. Seperti itu prosesnya ya. Oke. Yang ini bisa dipahami case yang pertama? Bisa, Pak. Sama Case 2 ya. Case 2 ini sembarang. Misalkan ini kita punya var values, variabelnya adalah jumlah, banyak input, kemudian bilangan, kemudian ada kondisi dan nilai kebenaran ya. Bilangan tidak sama dengan min 999 dan banyak input sama dengan 0. Nah, di awal jumlahnya 0, banyak inputnya 0. Misalkan input bilangan pertama adalah 2. Berarti sekarang jumlahnya menjadi 2. Banyak inputnya naik ya, jadi 1. Karena kan kita prosesnya ini ya. Baca bilangan, jumlahnya diupdate, banyak input diupdate ya. Kemudian kita cek apakah bilangan tidak sama dengan min 999, ternyata true. Maka kita balik lagi input bilangan. Misalkan input bilangannya sekarang min 5. Kita lakukan lagi, jumlahnya diupdate. Jumlahnya jadi min 3. Banyak inputnya naik jadi 2. Kemudian kita cek apakah bilangan tidak sama dengan min 999, ternyata true. Berarti kita ulang lagi read bilangan. Misalkan di input yang ketiga kita inputkan min 999. Jumlahnya kita update jadi min 1002. Karena kan min 3, min 999. Banyak inputnya naik jadi 3. Yang lama dicoret ya. Truth value-nya dari apakah 999 bilangan tidak sama dengan min 999, ternyata false. Kalau false baru kita update lagi jumlahnya. Jumlah dikurangi bilangan jadi balik jadi min 3. Kita coret. Banyak inputnya turun jadi 2. Baru kita cek apakah banyak input apakah banyak input sama dengan 0, ternyata false. Maka yang kita lakukan adalah kita nambah variabel yaitu rata-rata. Ya. Rata-ratanya isinya adalah jumlah dibagi banyak input. Min 3 dibagi 2. Berarti min 1,5. Baru kita output. Output banyak inputnya. 2 jumlahnya. Min 3 rata-rata
adalah min 1,5 seperti ini ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas atau makin bingung? Jelas. Jelas, Pak. Jadi sekarang kalian kalau diminta untuk tracing sudah ngerti ya caranya gimana? Iya, Pak. Tapi Iya, Pak. Ya. Nah, di sini masih ada beberapa algoritma yang sebenarnya sudah algoritma dari tugas-tugas yang sebelumnya ya. Silakan gunakan algoritma-algoritma tersebut. Contoh ini ya. Tadi kan kita melakukan tracing pada algoritma yang ini. Kita menggunakan do while dengan algoritma ini. Nah, ternyata kita dapat output seperti ini. Coba gunakan input yang sama untuk tracing dengan dua algoritma yang lain ini. Apakah hasil outputnya sama atau tidak? Kalau tidak, berarti mungkin ada yang salah di algoritma yang saya kasih. Ya. Kemudian latihan ini dari tugas yang minggu lalu ya. Kemudian ini juga tugas minggu lalu, ini juga tugas minggu lalu. Silahkan kalian lakukan tracing sendiri dan itu bukan tugas ya. Hanya latihan saja, silahkan dicoba di rumah. Karena tracing ini saya bisa pastikan akan muncul di UAS. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini saya akhiri. Minggu depan setiap kelompok harus menyiapkan presentasinya. Kita akan studi kasus sambil kita cek apakah yang sudah dikerjakan sejauh ini sudah tepat atau belum. Ya. Kuliah hari ini saya akhiri. Sampai bertemu di Berpikir Komputasi hari Selasa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima Terima kasih. kasih, Pak.